Pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum. Kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 42. Tanpa menjawab perkataan panjang dari sang istri, Fauzan sudah lebih larut dalam suasana dan kecantikan sang istri. Diraihnya wajah sang istri dengan cepat. Dikecupnya lembut bibir ranum wanita menawan di depannya itu. Fauzan tak dapat lagi mengendalikan hasratnya yang bergejolak. Rasanya ia sudah lama sekali tidak merasakan hangatnya sentuhan itu. Ini rumah sakit, Fauzan, bukan rumahmu. Jangan berperilaku sembarangan, seru Senja melepaskan pelukan Fauzan. Ya udah, berarti kalau aku beli rumah di Surabaya dan kita tinggal di sana, kita boleh lanjutin kan? Sekarang juga aku akan suruhin untuk cari rumah mewah untuk kita di sini. Dan kita bisa lanjutin ini. Gak gitu juga, jangan mentang-mentang kamu sultan, kamu jadi melakukan segala hal yang kamu mau seperti itu, seru Senja memperingatkan. Kenapa? Itulah gunanya menjadi sultan. Untuk apa selama ini aku membangun bisnis hingga jaya? Kalau aku gak bisa menikmati hasil jerih payah keringatku sendiri, tanya Fauzan seolah membungkam bantahan Senja. Iya tapi kan. Belum sempat menyelesaikan ucapannya, lebih dulu Fauzan kembali mengecup lembut bibir tipis itu. Godaan yang terlalu besar nampaknya tak sanggup ia bendung lagi. Fauzan kamu ngerti kata malu gak sih? Gak ya? Gak ngerti ya? Tanya Senja semakin kesal. Aku menghabiskan waktu yang cukup lama di negara orang, setelah itu kita harus pergi ke kota orang dan kamu harus ikut menyelesaikan masalahku. Masa sekarang refreshing sebentar aja gak boleh? Tanya Fauzan mengerucutkan bibirnya kesal. Iya boleh, tapi nanti ada waktunya, ucap Senja judes. Maaf, aku kebablasan. Aku sangat merindukan kamu, ucap Fauzan kembali mendekatkan tubuhnya pada sang istri. Ah apaan sih kamu, malu itu ada cecet TV di ruangan ini, seru Senja mengalihkan pandangannya. Namun lagi-lagi bantahan sang istri tak digubris oleh Fauzan. Hasrat itu masih memaksanya untuk menatap sang istri lebih dekat lagi. Sang pemilik kehidupan, aku mohon tolonglah aku saat ini. Beri aku kekuatan untuk menatap matanya yang begitu melemahkanku. Batin Senja menelan salivanya. Ketika keduanya masih larut dalam aktivitas dan kemelut pikiran mereka, Neta pun tersadar. Neta kembali menatap di sekelilingnya yang masih terlihat sama dari sebelum ia terlelap. Agnes,
Sadar nak, mama ada di sini, lirih Neta. Sambil merentangkan tangannya, sang ibu berharap sang anak akan segera meraih tangannya. Meski dengan tubuh yang masih sangat lemah, bibir Neta tak berhenti untuk melantunkan doa dan harapan pada sang penguasa kehidupan agar sang anak kembali sehat. Senja yang sadar akan adanya suara lirih Neta, ia melepaskan tangan Fauzan dengan paksa. Dihampirinya sang mertua yang masih terlihat shock. Mama tenang ya. Agnes baik-baik aja. Mama harus jaga kesehatan juga biar kita bisa sama-sama menjaga Agnes, ucap Senja menenangkan Neta. Jangan tinggalin mama ya, Senja. Mama takut, ucap Neta memeluk erat Senja. Mama, Senja di sini. Jangan takut. Ada Fauzan juga di sini yang akan jagain mama. Mama tenang ya. Agnes akan baik-baik aja kok, ucap Senja mencoba menenangkan Neta. Mama takut orang itu akan mencelakakan Agnes lagi. Mama takut, cemas Neta sambil menangis. Orang itu, siapa yang mama maksud orang itu? Siapa yang udah berani gangguin mama? Bilang sama aku ma. Biar aku selidikin semuanya, ucap Fauzan khawatir. Terus bisa diem gak? Bisa pelan-pelan aja gak ngomongnya? Mama masih sakit loh ini loh. Gak ngerti ya, kesal Senja. Senja menjauhkan tubuh Fauzan yang berusaha menghampiri Neta. Wanita itu merasa bahwa setiap pertanyaan yang dilontarkan sang suami hanya akan membuat kondisi Neta semakin memburuk. Senja terus mengusap-usap lembut punggung sang mertua, dengan harapan ketenangan dapat tersalurkan dengan baik. Meski rasa ketakutan itu kian menghantui sang mertua. Iya, aku kebawa emosi. Maafin aku ya, Ma. Fauzan kembali mendekati Agnes dan Neta. Dengan suara yang melembut, Fauzan kembali mencoba berkomunikasi dengan sang ibu. Mama, jangan takut. Anak laki-laki mama ada di sini, di hadapan mama. Aku akan selalu menjaga mama, dari apapun dan siapapun, ucap Fauzan meyakinkan sang ibu. Neta melepaskan pelukannya pada sang menantu. Lalu ditatapnya lembut wajah sang anak sulung yang baru beberapa hari ia temui. Mama bermimpi, ada seseorang yang mau melepaskan seluruh alat ventilator Agnes. Saat Agnes meregang nyawa, ia malah menutup wajah Agnes dengan bantal agar cepat kehabisan nafas. Mama takut, Fauzan. Mama takut kehilangan Agnes. Fauzan mencoba menenangkan Neta dengan memeluknya lembut. Tapi tanpa disadari, tangannya juga mengepal kuat. Ia tak sampai hati saat melihat sang ibu menitikkan air mata karena ulah musuhnya. Mama tenang ya, aku akan selalu ada di sini. Aku yang akan menjaga kalian. Aku mohon, Mama percaya aku ya, seru Fauzan memohon. Jangan pergi lagi ya, nak. Jaga adikmu. Sejak kecil ia begitu merindukan sosok seorang kakak. Dan kamu, Mama yakin ia akan sangat bahagia bahwa selama ini yang menjaganya adalah kakaknya sendiri. Kakak yang selama ini ia rindukan. Neta meraih wajah Fauzan dengan tatapan lirih. Ia masih saja tak menyangka bahwa sosok anak laki-lakinya tumbuh menjadi seorang pelindung.
pasti itu, Ma. Aku akan menjaga kalian. Aku janji. Sekarang Mama istirahat ya, biar cepat sembuh. Biar aku dan Senja yang menjaga Agnes. Dia pasti akan segera sembuh. Seluruh dokter pasti akan mengerahkan segala yang terbaik dari rumah sakit ini. Neta hanya bisa memeluk si sulung seraya menyalurkan rasa takut. Wanita parubaya itu masih tak mengerti akan apa yang terjadi padanya dan anaknya. Mengapa harus dendam yang tersalurkan pada mereka? Udah ya, sekarang Mama istirahat. Sini aku bantu, ucap Fauzan membenarkan bantal di ranjang Neta. Setelah merebahkan tubuh sang ibu, Fauzan tersenyum memandangi wajahnya. Diusapnya lembut wajah yang telah lama tak ia sentuh. Wajah seseorang yang sudah mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan sang tuan otoriter itu. Dalam heningnya, tiba-tiba suara dering ponselnya mengagetkan. Kamu jaga Mama dulu ya. Aku mau terima telepon dari Papa sebentar, ucap Fauzan menjauhkan diri dari Neta. Iya, biar aku yang jaga Mama, ucap Senja mendekati Neta. Fauzan pun menempati sofa yang ada di ruang perawatan. Setelah ia memastikan Neta sudah beristirahat, ia pun segera menerima panggilan telepon dari sang ayah. Halo Pak, ucap Fauzan menyapa. Halo Fauzan, kamu di mana? Tadi Papa telepon ke rumah, kata Bina. Kamu ada di rumah sakit di Surabaya. Kamu dan Senja baik-baik aja kan? Tanya Haris khawatir. Aku dan Senja baik-baik aja kok, Pak. Aku ke Surabaya karena menemani Senja menemui sahabatnya. Tapi sampai di sini ternyata sahabatnya Senja itu mengalami kecelakaan dan sekarang masih dalam perawatan. Kecelakaan? Lalu bagaimana kondisinya sekarang? Tanya Haris semakin khawatir. Kondisinya kritis. Papa bantu doa ya, biar sahabatnya Senja cepat sadar dan sehat kembali, ucap Fauzan memohon. Fauzan sengaja tak memberitahu siapa sebenarnya sahabat Senja pada sang ayah. Karena niat awal Fauzan untuk memberikan kejutan pada sang ayah bahwa ia telah menemukan dua orang yang selama ini mereka cari. Papa akan bantu doa, semoga aja dia cepat kembali pulih ya. Terima kasih Pak. Papa sendiri bagaimana kabarnya? Apa udah ada luang untuk kembali ke Jakarta? Tanya Fauzan penasaran. Tadinya iya, cuma karena kalian ada urusan di Surabaya. Mungkin nanti Papa kembali ke Jakarta setelah urusan kalian selesai aja ya, ucap Haris menjelaskan. Baiklah kalau begitu, semoga sahabat Senja cepat sembuh dan kita bisa bercengkerama lagi ya Pak. Atau begini aja, kamu tanyakan pada dokter yang periksa, apa kondisi sahabat Senja itu memungkinkan untuknya dibawa ke rumah sakit internasional di Singapura atau enggak. Karena kan kamu tahu sendiri, peralatan kesehatan di sana cukup memadai, dan dokter Richard yang dulu pernah merawat Om Kevin saat kritis kan dia sedang praktek di sana. Siapa tahu usaha kita untuk membantu pemulihan sahabatnya Senja bisa lebih cepat, ucap Haris menyarankan.
Nanti coba aku tanyakan pada dokter ya Pak. Iya, mudah-mudahan aja memungkinkan untuk pindah ke sana. Kita berdoa aja, ya namanya juga usahakan. Gak ada salahnya untuk mencoba, ucap Haris menenangkan. Iya Pak, Papa sendiri gimana kabarnya? Papa harus jaga kesehatan, jangan kebanyakan kerjanya. Aku gak mau Papa kecapean, ucap Fauzan memperingatkan. Iya nak, Papa baik-baik aja kok. Oh iya, mengenai adiknya Om Kevin bagaimana? Tanya Haris mengalihkan pembicaraan. Oh itu, aku udah ketemu dia kok. Sebelum aku pergi ke Surabaya, dia sempat datang ke rumah juga kok Pak. Beneran? Lalu dia bilang apa? Tanya Haris penasaran. Dia minta maaf karena waktu itu pernah berperilaku gak sopan sama aku. Lalu dia memperkenalkan diri sebagai adiknya Om Kevin. Tadinya juga aku gak percaya kalau dia itu adiknya Om Kevin. Tapi ternyata wajahnya sama dengan wajah wanita yang Papa kirim. Minta maaf, emang apa yang dia lakukan ke kamu sampai dia harus meminta maaf ke kamu? Fauzan, kamu tidak sedang mengintimidasi orang lain kan? Haris sudah begitu hafal dengan karakter si sulung. Segala kejadian yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya membuat Haris selalu menggelengkan kepala. Kamu tidak sedang mengancam orang lain kan? Tanya Haris menerka-nerka. Gak lah Papa, aku gak punya urusan sama dia. Waktu pulang dari Dubai, aku nemuin paspor dia di bandara. Saat aku mau mengembalikannya, dia malah marah-marah gak jelas sama aku. Maka dari itu, dia minta maaf sama aku, jelas Fauzan. Ya ampun, Papa pikir apa? Urusan kamu sama dia cuma sebatas mentor bisnis ya, gak lebih. Papa hanya gak mau mengecewakan Om Kevin yang udah baik banget ke kita. Jangan ada tujuan lain ke Clarlista. Papa gak akan rela kamu nyakitin hati Senja, seru Haris mengeluarkan ultimatum. Ya enggak lah Pak, aku tahu batasan. Lagi pula di hati aku cuma ada Senja kok. Lagian Papa ngapain sih? Aku mana ada bakat untuk menjadi mentor bisnis gitu. Sebenarnya susah Pak. Aku gak bisa jadi motivator kayak yang ada di televisi. Iya Papa tahu. Setidaknya kamu kasih tahu aja poin-poin untuk jadi pebisnis lalu kamu bisa promosiin restoran Clarlista ke teman-teman sejawat kamu, ucap Haris menyarankan. Fauzan terdiam. Memang sejujurnya ia juga bingung akan apa yang harus ia lakukan. Mementorin bisnis pada orang lain itu bagaimana caranya? Laki-laki dingin sepertinya tak cukup banyak memiliki ilmu untuk menjadi ramah seperti itu. Sebentar deh, Clarlista itu kan dokter spesialis bedah saraf di Korea. Coba kamu hubungi dia, siapa tahu dia juga mengerti tentang apa yang dialami oleh sahabatnya Senja itu. Kan mungkin aja, Clarlista juga pernah memiliki pasien yang persis masalahnya dengan itu, tapi udah bisa disembuhkan. Kemungkinan itu selalu ada, tinggal kamu aja yang harus bergerak Fauzan, seru Haris mengingatkan secara rinci. Oh iya juga ya, Papa ada benarnya juga.
mumpung Clarlista lagi ada di Surabaya, nanti aku hubungi dia deh, jawab Fauzan menimpalkan. Clarlista ada di Surabaya, ngapain dia di sana? Kamu ajak dia ikut ke sana juga, tanya Haris terkejut. Gak apa, dia kesini sendiri, aku juga kaget. Katanya dia kesini juga karena mau minta maaf sama Senja. Aku juga gak ngerti sih karena masalah apa. Tapi aku juga gak peduli sih. Kayaknya memang dia hobinya minta maaf deh, ucap Fauzan bergurau. Hahaha, ya udah kalau kalian udah gak ada masalah lagi. Nanti kamu hubungi Clarlista secepatnya. Siapa tahu dia bisa bantu sahabatnya Senja itu ya, seru Haris menekankan. Iya pak, nanti aku hubungi dia. Kalau udah ada jawabannya, kasih tahu papa. Siapa tahu papa bisa bantu dalam hal lain, ucap Haris memikirkan pilihan lain. Fauzan merasa seperti Haris sudah merasakan adanya ikatan batin antara dirinya dan sang anak bungsu. Karena ia tak pernah melihat sang ayah sampai sebegitu perhatiannya dengan orang lain. Apalagi sampai ingin menawarkan untuk perawatan ke luar negeri. Papa terima kasih untuk pilihan dan penawaran idenya. Papa tahu, sebenarnya yang sedang ingin Papa tolong ini adalah putri kandung Papa sendiri, batin Fauzan. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.